Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa menonton video YouTube karya saya sendiri. Kali ini saya akan membawakan tema berjudul Lirik Lagu Adalah Doa, Seirama di Kehidupan Nyata. Isinya mengisahkan tentang lirik lagu yang dilantunkan oleh artis-artis terkenal, dan ternyata setelah diperhatikan dalam kehidupan nyata, mereka mengalaminya juga. Ada yang berakhir bahagia, dan ada yang berakhir duka. Baik, untuk yang pertama kita membahas penyanyi papan atas Indonesia. Dia legenda dangdut yang sudah lama malang melintang melalui karya-karyanya yang fenomenal. Dia adalah Rhoma Irama. Dia bermusik dari umur 11 tahun. Mulai dari band yang bernama Gihan tahun 1963. Wow, kita belum lahir ya. Dia akhirnya membentuk sebuah orkes ya yang disebut dengan hingga sekarang itu yang sangat terkenal, yaitu Soneta. Sejak tanggal 13 Oktober 1973. Usianya hampir 50 tahun. Sebagian besar lirik lagu Rhoma Irama itu positif. Banyak sekali isinya itu mengajak agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Mira Santika yang judi-judi gitu ya. Kemudian yang cukup fenomenal itu Perjuangan dan Doa. Judul lagu ini banyak di cover oleh YouTuber antara lain Yoga SP atau Bang Randy Kos. Mereka adalah saudara-saudara saya, satu kampung. Nah, dalam lirik lagunya ada lagu yang memang mengisahkan tentang hiruk pikuk rumah tangga dan percintaan. Ada itu lagunya. Mau tahu? Yuk kita lihat. Nah, sebelum ke percintaan saya ingin bahas ini Perjuangan dan Doa. Perjuangan dan Doa ini dari awal hingga akhir liriknya bagus semua dan mengisahkan tentang usaha manusia untuk senantiasa berada di jalan kebenaran, dan konsistensi inilah yang dibawa ke kehidupan nyata. Seorang Rhoma Irama itu tidak hanya penyanyi, tapi dia juga aktivis dakwah, politisi yang memperjuangkan kebenaran, dan dia pernah jadi anggota DPR RI utusan golongan seniman ya. Untuk kalian yang belum tahu, Rhoma Irama ini pernah jadi anggota dewan ya. Nah, kegagalan cinta kita tahu Rhoma Irama pernah mengalaminya dan sempat heboh. Kita dilarang untuk membicarakannya lebih jauh ini, semata-mata Bang Rhoma mohon izin kajian saja, kajian ilmiah, saya selaku dosen. Baik, lanjut ke artis berikutnya. Pasti kalian kenal semua ini. Nah, ini Nike Ardilla. Nike Ardilla ini sebelum meninggalnya ada lagu yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Entah kebetulan atau bagaimana, selang beberapa waktu lama kemudian dia benar-benar dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawanya. Semoga Nike Ardilla diberikan kelapangan di alam barzah sana dan Allah menempatkan tempat yang terbaik. Diterima seluruh amal ibadahnya. Lagu ini sangat hafal. Insya Allah yang nonton ini semuanya hafal lagu ini ya, terutama yang lahir di tahun 80-90-an itu hafal ini lagu ini ya. Lanjut, setelah Nike Ardilla itu ada Ayu Ting Ting. Nah, Ayu Ting Ting ini adalah lirik lagu yang ternyata pas sekali dengan kehidupannya. Semuanya tahu, sepertinya tahu semua ini. Alamat palsu ya, alamat palsu. Yang menggambarkan tentang seorang wanita yang ditinggal kekasihnya ya, pasangannya ya. Dan tidak tahu di mana keberadaannya si pasangannya itu, nggak tahu. Dan akhirnya dia pun mengalaminya. Ini fakta menarik ya, benar-benar mengalami. Itu jarak hanya beberapa, tidak terlalu lama, suaminya berpisah. Nah, ini siapa yang tidak kenal dengan Bunga Citra Lestari atau disingkat dengan BCL. Bunga Citra Lestari ini pernah menyanyikan judul lagu Saat Kau Pergi, yaitu mengisahkan tentang ditinggal pergi ke kekasihnya untuk selamanya. Ternyata ini menjadi sebuah kenyataan. Siapa yang tidak kenal dengan
Nia Daniati, penyanyi pop papan atas yang terkenal di era 1990-an ini, ternyata pernah menyanyikan lagu berjudul Orang Ketiga. Lirik lagunya mengisahkan tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangganya. Ternyata dalam kehidupan nyata dia mengalaminya. Selanjutnya, grup band Seventeen. Terjadi peristiwa tsunami di pantai Carita, Banten. Selain vokalis, ada artis terkenal juga yang ikut serta dalam sebuah konser. Dan ternyata hanya vokalisnya yang selamat. Teman-teman satu bandnya meninggal tersapu ombak. Lirik lagunya mengisahkan tentang sebuah syair tentang keduniaan, pertemanan, persahabatan, lalu akhirnya ditinggalkan. Nah, jadi antara lirik lagu dengan kenyataan ternyata sama, teman-teman. Makanya jangan main-main dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan ya. Mudah-mudahan mereka yang terkena musibah itu diberikan oleh Allah tempat yang terbaik. Penyanyi yang dibahas pada sesi terakhir ini adalah David Naif. Grup band Naif ya, namanya David, vokalis. Sangat terkenal lagu-lagunya di awal tahun 2000-an. Ada lirik lagu yang sekarang menjadi kenyataan untuk dianya sendiri. Aku ingin muncul di TV buat acara sendiri, bukan gosipnya selebriti, harus yang lebih berisi. Itu adalah penggalan lirik lagu televisi dari grup band Jakarta ini. Ini dirilis tahun 2007, ternyata sekarang menjadi kenyataan. David kini menjadi pembawa acara salah satu program kuis di televisi swasta. Sekali lagi ya, aku ingin muncul di TV buat acara sendiri benar-benar jadi kenyataan bagi sang pelantun lagu itu. Baik saudaraku, kesimpulan dan penutup saya ingin coba uraikan ya. Ada hikmah yang dapat diambil dari pemaparan tentang artis-artis yang mengalami dalam kehidupan nyata terkait dengan lirik lagu yang dia nyanyikan. Jadi dalam sudut pandang etika komunikasi Islam, bahwa kesedihan, kematian, perceraian, duka, nestapa, dan gundah gulana adalah peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialami oleh manusia, hanya kita dilarang untuk mengucapkannya. Apalagi diulang-ulang diucapkan dalam bentuk nyanyian. Justru Quran membimbing kita untuk senantiasa berbicara dengan cara yang baik. Dan kalaupun ingin curhat, jangan nyanyi dengan isi konten lirik yang tidak baik. Sebagai muslim, terutama yang muslim, rajinlah sholat 5 waktu dan kalau malam sholat tahajud. Jadi hubungan lirik lagu dengan kisah nyata penyanyinya adalah sebuah alunan bentuk penyampaian isi pesan. Di sini ada kadar nilai apakah kontennya baik atau buruk. Jika masuk dalam kategori buruk, maka akan berbalik kepada si penyanyinya atau si pelantunnya atau orang terdekatnya, pasangannya, kawan komunitasnya, boleh jadi begitu, seperti seperti grup band Seventeen itu. Vokalisnya selamat sementara teman-temannya meninggal. Juga kepada penggemarnya yang berulang-ulang menyanyikannya, itu tidak baik untuk dilakukan. Sebab setiap ucapan kita dicatat Allah dan arsipnya akan diputar kelak. Dan dalam kehidupan nyata sudah banyak contoh bisa terjadi. Yang baik-baik sajalah yang diingat. Supaya tidak menjadi sebuah doa yang sifatnya negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu." Jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk berkata hanya yang baik-baik saja, yang benar, yang bermanfaat. Juga termasuk lagu-lagu hendaknya yang baik-baik saja, sebab kalimat atau kata-kata itu adalah energi dalam perspektif komunikasi transindental atau metafisik. Ketika ucapan itu diulang-ulang, disampaikan baik melalui nyanyian langsung maupun dokumen-dokumen video atau jaringan suara, bahkan dinyanyikan lagi oleh orang-orang, nah ini akan menjadi sebuah energi. Nah inilah makna yang tersimpan ya, atau bisa terungkap oleh Al-Quran. Ternyata tidak boleh yang jelek-jelek dikemukakan. Demikian teman-teman, semoga konten ini ada hikmah dan manfaatnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.